Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan bahas mengenai statistika bagian 2.1, yaitu yang masih membahas mengenai ukuran pemusatan data, kan tapi khusus mengenai data berkelompok. Bentuk yang pertama yaitu yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi ada soal seperti ini, ada tabel, kemudian diminta untuk menentukan rata-ratanya. Kita ambil tabelnya, kita tambahi tabelnya ya. Nah, ini jumlah frekuensinya adalah 40. Sedangkan rumus rata-ratanya adalah sama dengan rumus rata-rata untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal ya. Akan tetapi bedanya di sini ini adalah titik tengah kelas intervalnya. Jadi sigma FI-nya sudah diketahui, ini berarti kita beralih ke atas ini, kita cari XI-nya dulu. XI-nya nanti di sini. Setelah itu XI-nya kita kalikan dengan FI. Jadi ini adalah FI kali XI. Untuk mencari XI adalah 35 ditambah 39 dibagi 2, yaitu 37. Tengah-tengahnya 35 dengan 39, yaitu 37. Kemudian yang berikutnya 40 ditambah 44 dibagi 2. Ketemu 42. 45 ditambah 49 dibagi 2, ketemu 47. Kemudian 50 ditambah 54 dibagi 2, ketemu 52. Berikutnya nanti ketemu 57, berikutnya lagi 62. Kemudian ini FI kali XI, FI-nya ini berarti 4 kali 37 nanti. Nah, kemudian yang di sini 11 kali 42. Kemudian yang di sini 12 kali 47. Kemudian yang di sini 7 kali 52. Kemudian ini 4 kali 57. Berikutnya 2 kali 62. Sehingga jumlah total untuk sigma FIXI-nya adalah sama dengan 1890. Kita masukkan ke sini. 1890 dibagi 40. Ketemu 47,25. Berikutnya bentuk yang kedua yaitu yang tersaji dalam histogram. Yang ini adalah titik tengahnya. Karena ini titik tengah, maka kita tidak perlu lagi mencari titik tengah. Ini frekuensinya adalah 5 ya. Ini frekuensinya 6, kemudian ini frekuensinya 12, kemudian ini frekuensinya 18, ini frekuensinya adalah nggak sampai 10 ya, 9. Nah, kita buat tabelnya dulu. Buat tabelnya, kemudian rumusnya masih tetap sama, rumus yang tadi. Ini adalah XI-nya, ini adalah FI-nya, XI-nya adalah 57, titik tengahnya ya, 57. Ini 5 frekuensinya. Kemudian untuk X berikutnya, X2-nya adalah 62. Kemudian frekuensinya 6. Berikutnya lagi kita ambil dari sini 67. Ini 12. Kemudian 72. Di sini 18. Kemudian ini diambilkan dari 77 ini, terus ini diambilkan dari frekuensinya 9. Sigma FI-nya dicari dulu, yaitu 50. Kemudian FI kali XI-nya adalah 5 kali 57. Kemudian ini 6 kali 62. Kemudian ini 12 kali 67. Ini 18 kali 72. Di sini 9 kali 77. Sehingga hasilnya adalah 3450. Kita masukkan ke sini, 3450 dibagi 50, hasilnya adalah 69. Bentuk yang ketiga adalah yang tersaji dalam histogram. Yang ini batas bawah, batas atas. Nah, kita buat kolomnya seperti biasa ya.
Nilai ini kita ambilkan batas bawah, batas atas kelas interval yang pertama di sini. Berarti di sini adalah 59 sampai 63. Kemudian berikutnya adalah 64 sampai 68. Berikutnya 69 sampai 73, berikutnya 74 sampai 78. Berikutnya lagi 79 sampai 83, berikutnya 84 sampai 85, ini berikutnya 89 sampai 93. Frekuensinya adalah dari 5, kemudian 5, 7, 11, 4, 5, 3. Kalau dijumlahkan frekuensinya adalah sama dengan 40. Kita ambil tabelnya, kita buat ini ya, kita buat kolom tabelnya ini lagi, kita tambahi. Di sini tadi sigma FI-nya adalah 40. Kemudian rumusnya ini berarti sigma FI-nya sudah ada, maka kita cari XI-nya dulu ya. XI-nya, kemudian di sini adalah FI kali XI. XI-nya itu titik tengah dari kelas interval ini. Berarti 59 ditambah 63 dibagi 2. Kemudian di sini 64 ditambah 68 dibagi 2. Kemudian ini 69 ditambah 73 dibagi 2. Ini juga begitu, ditambahkan dibagi 2. Ini ditambahkan dibagi 2. Ini tambahkan dibagi 2. Sampai terakhir ditambahkan bagi 2 ketemu 91. Ini 6166, 7176, 8186, 91. Kemudian ini FI kali XI-nya, FI-nya 5, XI-nya 61, berarti 5 kali 61. Ini 5 kali 66, kemudian 7 kali 71, 11 kali 76, 4 kali 81, 5 kali 86, kemudian ini 3 kali 91. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2995. Kita pindahkan ke sini dibagi 40, berarti hasilnya adalah 74,875. Bentuk yang nomor 4 adalah yang tersaji dalam histogram. Yang ininya merupakan tepi bawah, tepi atas. Ciri-cirinya ini merupakan tepi bawah, tepi atas adalah kita lihat di sini ya. Di sini ini adalah tepi atas kelas interval yang pertama sekaligus menjadi tepi bawah kelas interval yang kedua. Ini tepi atas kelas interval kedua menjadi tepi bawah kelas interval yang ketiga dan seterusnya. Kita buat tabel dulu ini. Tabel distribusi frekuensinya, nilainya langsung aja ini boleh diambil ya, 10,5 sampai dengan 20,5 kita masukkan ke sini. Frekuensinya adalah 2. Kemudian 20,5 sampai 30,5 frekuensinya adalah 4. 30,5 sampai 40,5 frekuensinya adalah 7. Kemudian 40,5, 50,5 frekuensinya adalah 6, dan yang terakhir 50,5 sampai dengan 60,5 itu frekuensinya adalah 2. Jumlah frekuensi seluruhnya adalah 21. Sehingga di sini kita ambil tabelnya. Kita ambil tabelnya tadi ya. Kemudian jumlah frekuensinya adalah 21. Rumusnya masih pakai rumus yang sama. Jadi rumusnya cuma satu ya. XI-nya adalah ini tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2, nanti ketemu titik tengahnya. Ya. Kemudian berikutnya 20,5 ditambah 30,5 dibagi 2. Berikutnya adalah 30,5 ditambah 40,5 dibagi 2 dan seterusnya. Setelah itu kita kalikan ini hasil ini dengan 2. Berarti 15,5 dikali 2 atau 2 kali 15,5, kemudian ini 4 kali 25,5, kemudian ini 7 kali 35,5, ini 6 kali 45,5, ini 2 kali 5,5. Jumlah seluruhnya adalah sama dengan 765,5. Kita masukkan ke sini, 765,5 dibagi 21 ketemunya adalah 36,45. Berikutnya bentuk yang kelima, yaitu yang tersaji dalam poligon frekuensi. Nah,
Ingat poligon frekuensi ini adalah sudah merupakan titik tengahnya ini. Karena ini sudah merupakan titik tengahnya, kita buat tabel dulu. Ini tabelnya, nilai ini FI, nilainya kita ambil langsung dari 73 ini. 73, FI-nya adalah 2 ya, 2. Kemudian ini 78, frekuensinya adalah 4. Nah, berikutnya 83, frekuensinya adalah 12. Kemudian berikutnya 88, frekuensinya adalah 13. Kemudian 93, frekuensinya adalah 6. Kemudian 98, frekuensinya adalah 3. Setelah itu dijumlahkan 40 ya hasilnya. Rumusnya masih tetap sama, berarti kita pakai ini FI dikali XI. FI dikali XI berarti 2 kali 73, kemudian 4 kali 78, 12 kali 83, 13 kali 88, 6 kali 93, 3 kali 98, dijumlahkan seluruhnya hasilnya adalah 3450 dibagi 40 sama dengan 86,25. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.